على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه ونفحاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإخراج الضاد من الضاء dan mengeluarkan ad-dhad dari Allah. Rukun salat yang ketiga adalah membaca Fatihah disertai dengan basmalahnya, diikuti dengan tasdid-tasdidnya yang berjumlah 14, kemudian mengeluarkan ad-dhad dari Allah. Artinya jangan sampai ad-dhad dibaca Allah. Falau abdalah dhadan bidhain, maka kalau mengganti siapa orang akan ad-dhad dengan Allah, mestinya dhad dibaca Allah, lam tasihha qiraatuhu, maka tidak sah apa bacaannya orang ditilkan kalimati terhadap kalimat itu, litawyirihi an-nazma wal mabna, litawyirihi karena mengubahnya orang, mengubah an-nazma akan susunan, wal mabna dan bentuk. Kalau yang semestinya dhad dibaca dha, maka qiraahnya tidak sah terhadap kalimat itu. Kalau qiraahnya tak sah, Fatihahnya tak sah, salatnya tak sah. Kecuali kalau kalimat itu diulang. Waradhdallin dibaca waradhdallin. Walaysa fil Fatihati dhaun, dan tidak ada ialah di dalam Fatihah adapun dha. Di dalam surah Al-Fatihah itu tidak ada huruf dha, ya, tidak ada dha-nya. Wa kadza sa'un, demikian pula sa, wa jimun dan jim, wa kha'un dan kha, wa zayun dan zay, wa shinun dan sin, wa fa'un dan fa. Di dalam surah Al-Fatihah tidak ada huruf dha, tidak ada sa, tidak ada jim, tidak ada kha, tidak ada zay, tidak ada shin, dan tidak ada fa. Ya jama'uha, mengumpulkan kepada hal itu, qauluka perkataanmu, saja kha, za, syaghafa, sa, jim, kha, za, shin, dha, fa. Wala'alla sirrah, dan barangkali rahasianya. Apa rahasianya? Kok huruf-huruf itu tidak ada di dalam surah Al-Fatihah? Wala'alla sirrah, dan barangkali rahasia fi adami hadhil ahrufis sab'ati, di dalam tidak adanya huruf yang 7 ini, guna di sini. Barangkali rahasianya kenapa huruf-huruf itu tidak ada di sini. Kama qila, sebagaimana dikatakan, rahasianya adalah an-nasaa yushiru ila suburi, bahwa sesungguhnya asa itu mengisyaratkan kepada subur. Subur itu apa artinya? Wa huwa, adapun subur, ihlakullahi ta'ala al-kafir, membinasakannya Allah kepada orang kafir, namanya subur.
Barangkali karena asa itu maksudnya adalah subur, yakni dibinasakannya orang kafir oleh Allah. Wal jima dan jim yusiru ila jahannam, mengisyaratkan kepada jahannam. Wal kha'a dan kha ilal khabasati wal khasarati, mengisyaratkan kepada khabasa kotor, wal khasarata dan kebinasaan, kerugian atau kebinasaan. Wahia adapun khasarah al halaku adalah kebinasaan. Wazaya dan zai mengisyaratkan ila zakumi kepada zakum. Syajaratul zakum. Zakum itu pohon di dalam neraka. Inang neraka berdekajuan senyamana zakum. Syajaratul zakum. Wasina ila saukati dan asin mengisyaratkan kepada sauka duri. Wadha adalah ila zulmati kepada zulma, kegelapan. Dan Allah itu mengisyaratkan kepada zulma, kegelapan. Wal fa'a dan fa mengisyaratkan ilal fadhihati, skandal atau caci maki. Wal afai dan afai, ular. Wahia adapun afai al hayyatu adalah ular-ular allati la yanfa'u, yang tak bermanfaat, tak berguna, minha daripadanya, tak bermanfaat, tak berguna, tiryakun apa tiryak, yakni penawar racun, wala ruqyah dan tak bermanfaat apa ruqyah. Ini kan yang mana apa adalah ular-ular yang kalau menyengat tidak ada obat yang bisa menawarkan. A'adanallahu ta'ala min dalika. A'adana, mudah-mudahan melindungi kepada kita Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, min dalika, dari itu. Fahuruful fatihati, maka adapun huruf-huruf fatihah, wairul mukarrarat, yang tidak diulang-ulang, isnani wa isruna harfan, adalah 22 huruf. 22 huruf. Bi'adadis sinina, sesuai dengan bilangan tahun. Bi'adadis sinina, dengan bilangan tahun. Allati unzilah, yang diturunkan, fiha, di dalam tahun, diturunkan Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Fatihah hurufnya ada 22 macam. Sesuai dengan bilangan tahun, diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan selama 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 20 hari lebih, ya. Wa huwa sirrun badi'un. Wahuwa sirrun badi'un, itu adalah rahasia yang unik. Rahasia. Wa amma hurufuha, adapun huruf-huruf Fatihah, al-malfudhu biha, yang diucapkan, yang dilafalkan. Huruf-huruf Fatihah yang dilafalkan, mulai bismillah yang sampai dhalin, ma'al basmalati, bersama bismillah, bersama basmalah,
wa tasdidati dan tasdid yang berjumlah 14, huruf yang bertasdid dibilang 2 kan. Fami'atun wa khamsatun wa khamsuna, maka 155. Hurufnya Fatihah itu dengan tasdid-tasdidnya berjumlah 155. Biqiraati Maliki bil alifi, dengan membaca Maliki dengan pakai alif. Kalau tak pakai alif dikurangi 1, karena Maliki Yaumiddin kadang bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau dengan membaca Maliki pakai alif jumlahnya 155. Walau bi'idghami mimir rahimi fihi, walau bi'idghami mimir rahimi fihi, walaupun dengan mengidghamkan mimnya lafal ar-rahim fihi di dalam Maliki, walaupun dengan mengidghamkan mimnya ar-rahim di dalam lafal Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Ya, kalau diidghamkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Kalau diidghamkan, meskipun dengan diidghamkan tetap jumlahnya 155. Karena tasdid itu sama dengan 2 huruf. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Fal musaddadu harfani, adapun huruf yang bertasdid itu 2 huruf. Awwaluhuma sakinun, adapun yang pertama itu sukun. Maddah, maddah itu kan 2, adanya yang pertama sukun. Maddah itu kan 2, adanya yang pertama sukun. Fa in jahila al-Fatihata kullaha, fa in jahila, jikalau tidak tahu siapa orang al-Fatihata akan Fatihah, kullaha seluruhnya, tak bisa baca Fatihah seluruhnya mulai dari bismillah sampai dhalin, lalu harus bagaimana orang itu? Fayati, maka datang siapa orang, datang bisa ayatin dengan 7 ayat, datang dengan 7 ayat wujuban dengan wajib. In ahsanaha, jikalau pandai membaca 7 ayat, pandai atau bisa. In ahsana, jikalau bisa kepada 7 ayat. Kalau baca surah Al-Fatihah tidak bisa, maka sebagai gantinya adalah wajib membaca 7 ayat dari Al-Quran. Biasa namun Fatihah karena tak bisa, nah boleh ayat lain. Tapi ini katawaran, jika tak bisa Fatihah, jangan-jangan ada beberapa ayat yang hafal. Wa tajuzu al-mutafarriqat, dan boleh apa yang berpisah-pisah. 7 ayat yang berpisah-pisah, 1 di surah Al-Baqarah, 1 di surat Ali Imran, 1 di surat Nahl, berpisah-pisah. Ma'ahibdihi, bersama hafalnya orang, mutawaliyatan, hale terus menerus. Artinya tidak boleh bolak-balik. Yang dibaca lebih dulu ayat yang ada di surah Al-Baqarah misalnya, setelah itu baca ayat yang ada di surah Ali Imran. Wa illam tufid maknan manzuman, meskipun tidak berfaedah kepada makna yang tersusun. Wa illam tufid, meskipun tidak berfaedah apa ayat maknan manzuman kepada makna yang tersusun. Kasumma nazar, seperti lafal summa nazar.
Di dalam Al-Quran ada ayat yang sangat pendek. Summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbara. Summa nazar ini satu ayat. Ayat seperti ini kalau hanya sendirian sulit dimaknai. Wal hurufu al muqatta'atu, dan huruf-huruf muqatta'ah, potongan-potongan huruf awail suwari yang ada di awal-awal surah. Alif lam mim dekanya mana huruf muqatta'ah. Alif lam ra kaf ha ya ain. Boleh sepandek ko ibitong sa ayat huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surah. Lakin akan tetapi fi hada, dalam hal ini, la budda, harus atau tidak boleh tidak, ayyan wiyah, berniat siapa orang, berniat bihi dengan hada al-qira'ata, kepada membaca Al-Quran. Bisa saja diganti kaf ya ain dengan syarat berniat baca Al-Quran, tidak cukup semata-mata baca kaf ya ain. Li'annahu, karena sesungguhnya, hina idzin, ketika itu, ketika membaca potongan-potongan huruf yang ada di awal surah, la yansarifu, tidak tertuju lil Qur'ani, kepada Quran, bimujarradit talaffuz bihi, dengan semata-mata melafalkan dengan hada. Jadi selain membaca kaf ya ain sad qaf alif lam mim dan seterusnya, memang diniati baca Quran. Jadi alternatif pertama, kalau Fatihah tidak bisa, jangan-jangan dia hafal 7 ayat, itu yang dijadikan gantinya. Fa in ajaza 'anil Qur'ani, jikalau tak mampu dari Al-Qur'an, Fatihah tak bisa, ayat-ayat yang lain tak bisa. Ata bizikrin, datang siapa orang dengan zikir, artinya melakukan zikir. Barang jikalau orang tak mampu membaca Al-Quran, baik Fatihah maupun surah-surah yang lain, ata bizikrin, maka melakukan zikir. Mutanawwi'in ila sab'ati anwa'in, yang bermacam kepada 7 macam. Melakukan zikir yang ila sab'ati anwa'in, yang bermacam kepada 7 macam. Melakukan zikir yang ditambah masya Allahu kana 6, wa man lam yasa' lam yakun 7, diganti itu 7 zikir. Wala yajuzu naqsu hurufil badali, dan tidak boleh apa berkurangnya huruf-huruf pengganti, tidak boleh apa berkurangnya huruf-huruf pengganti minal Qur'an, baik pengganti dari Quran, au zikrin, atau dari zikir, tak kurang an hurufil Fatihati, dari huruf Fatihah. Jadi yang dijadikan pengganti tidak boleh hurufnya kurang dari huruf Fatihah yang berjumlah 155 huruf. Fa in lam yuhsin syai'an min Qur'anin wala ghairihi, fa in lam yuhsin, jikalau tidak bisa siapa orang syai'an, akan sesuatu, min Qur'anin, dari Qur'an, wala ghairihi, dan juga tidak dari selain Al-Qur'an, waqafa wujuban, maka wajib berdiri. Wajib, maka berdiri, wujuban dengan wajib,
Qadarul Fatihati seukuran lamanya baca Fatihah fi dhannihi menurut dugaannya. Jikalau tidak ada yang bisa, Fatihah tak bisa, ayat-ayat Al-Quran tak bisa, zikir tak bisa, ya diam saja ya. Mancing, dan mancingnya itu hukumnya wajib. Karena memang berdiri itu termasuk salah satu rukunnya salat bagi orang yang mampu berdiri. Karena Fatihahnya tak bisa, 7 ayat tak bisa, zikir yang lain tak bisa, ya tinggal berdirinya yang bisa. Berapa lama seukuran baca Fatihah diukur sendiri, tergantung dan bacaan baca Fatihah. Bin nisbati di zaman qiraatiha, dikaitkan dengan waktu membaca Fatihah, al-mu'tadilati yang sedang, dengan cara baca yang sedang. Membaca Fatihah sedang beberapa detik misalnya. Min ghalibi amsalihi, daripada umumnya orang-orang yang seperti dia. Min ghalibi amsalihi, daripada umumnya orang-orang seperti dia. Bukan pembacaan yang sangat cepat, bukan bacaan yang sangat lambat. Sumar ruku'u, kemudian ruku'. Wahada rafi'ul furudi, ini adalah nomor 4-nya fardu. Ini adalah fardunya salat yang keempat. Wa yajibu an yanhaniyah, dan wajib an yanhaniyah, membungkuk siapa orang. Inhinaan khasan, dengan cara membungkuk khusus. Cara membungkuknya membungkuk khusus, tidak sembarang membungkuk. La masyuban bil khinasin, bukan yang bercampuran inhinas. Inhinas juga artinya mundur ke belakang. Inhinas dengan membungkuk yang khusus. La masyuban bil khinasin, tidak bercampur dengan mundur ke belakang. Membungkuk, benar-benar membungkuk. Wa illa, jikalau tidak membungkuk tapi membungkuk sambil ke belakang punggungnya, batalat sholatuhu, maka batal apa sholatnya orang. Sampai sejauh mana orang itu harus membungkuk? Bihaitu tanalu aitablugu rohatahu rukbataihi. Bihaitu tanalu, dengan sekiranya sampai, aitablugu sampai, rohatahu apa kedua telapak tangannya, sekiranya mencapai apa kedua telapak tangannya, mencapai rukbataihi, kepada kedua lututnya. Lau aradah, andai kata berkehendak siapa orang, wat'ahuma mestinya, meletakkan kedua telapak tangan, alaihima, atas dua lutut, ma'atidali khilqatihi, dengan sedangnya perawakannya orang. Ma'atidali khilqatihi, dengan sedangnya perawakannya orang. Wasalamati yadaihi, dan normalnya kedua tangannya. Warukbataihi, dan kedua lututnya. Membungkuk secara khusus. Sekiranya seandainya dia mau meletakkan kedua tangannya, ke lututnya bisa sampai. Artinya meletakkan kedua tangan pada kedua lututnya sebenarnya bukan wajib ya.
Akan tetapi itu menjadi ukuran. Ukuran ruku yang benar adalah seandainya orang itu mau meletakkan kedua telapak tangannya, kedua lututnya itu sampai. Dengan mempertimbangkan perawakan orang itu. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ada kemungkinan orang tangannya sangat panjang. Sehingga meskipun tidak terlalu membungkuk, tangannya bisa menyentuh kedua lututnya. Itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Ada orang kedua tangannya sangat panjang. Sehingga meskipun tidak terlalu membungkuk, dia bisa menyentuh lutut. Tak cukup. Li'annahu biduni dzalika la yusamma ruku'an. Li'annahu karena sesungguhnya inhina membungkuk tak biduni dzalika tanpa hal itu la yusamma ruku'an, tidak disebut ruku'. Jadi ukurannya seandainya kedua tangannya mau pegang lutut sudah sampai, meskipun itu tidak wajib. Fala nazra li buluwi rahatai tawilil yadaini. Fala nazra maka tidak dipandang, tidak memandang di buluwi rahatai tawilil yadaini akan sampainya kedua tangannya orang yang panjang kedua tangannya. Ya. Fala nazra maka tidak melihat di buluwi rahat. Pada nazarah maka tidak melihat dibudui rohatai tawilil yadaini akan sampainya kedua telapak tangan. Melihat dibudui rohatai tawilil yadaini akan sampainya kedua telapak tangannya orang yang panjang dua tangan. Dibudui rohatai tawilil yadaini akan sampainya kedua telapak tangannya orang yang panjang dua tangannya. Wala asabi'i mu'tadilihima, dan tidak melihat juga kepada sampainya jari-jarinya. Asabi'i mu'tadilihima, dan tidak melihat juga kepada sampainya jari-jarinya. Bisa saja orang kedua tangannya sangat pendek, sehingga meskipun sudah sangat membungkuk, tangannya tidak bisa menyentuh lututnya. Tidak jadi ukuran. Tapi rata-rata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kedua tangan itu normal, ya kan? Normal. Selain normal itu harmonis, ya kan? Tidak ada orang tangan yang kanan lebih pendek daripada tangan kiri. Tak pernah kita lihat, ya. Siapa yang mengukur itu? Padahal andai kata tukang yang mengukur, sulit itu membuat serasi. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karimi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang menciptakan kamu dan membuat kamu harmonis sehingga kanan tanganmu dan tangan kirimu itu sama, ya. Belum melihat lekuk-lekuk jari-jarinya, persis itu kan. Sekangan buat sekacir pada, coba ukur tipis. Wa yatma'innuh, dan bertumaknina siapa orang fihi di dalam beruku. Tidak cukup hanya ruku, tapi harus tumakninah di dalam ruku. Tumakninahnya statusnya wujuban halewuj. Hatta taskuna, sehingga diam. Ayat tastagirra, diam, a'dha'uhu, apa seluruh anggotanya musolli. Jadi diam di antara dua gerak, itu namanya tumakninah.
Untuk dalam rangka ruku kan bergerak, ya kan. Setelah ruku bergerak, antara bergerak dan bergerak itu diam, itu namanya tumaknina. Bihaitsu yang fasiru raf'uhu minhu an huwiyihi. Bihaitsu yang fasiru dengan sekiranya terpisah. Raf'uhu apa mengangkatnya orang minhu dari ruku, terpisah an huwiyihi dari turunnya. Yang mana pejeng bukan naik turun, dari turun naik, dari naik turun. Biha itu yang fasidu dengan sekiranya terpisah raf'uhu apa naiknya orang minhu dari ruku, berpisah anwihi dari turunnya. Ke ruku kan turun kan, mau itu dan naik, antara turun dan naik itu terpisah, itu tumaknina. Wala yakfi an dzalika ziyadatul huwi, dan tak cukup menjadi gantinya itu apa tambahnya turun. Summal i'tidalu, kemudian i'tidal setelah ruku namanya i'tidal. Aidan halai kembali ila makana kepada kondisi yang ada semula, kembali ila makana kepada kondisi semula. Qabla ruku'ihi, sebelum rukunya orang, kondisi semula itu mengkiamin berupa berdiri au qu'udin atau duduk. Wa hadza khamisul furudi, ini adalah nomor 5-nya fardu-fardu, yakni fardu yang nomor 5. Al-i'tidalu i'tidal, aidan halai kembali ila makana kepada kondisi semula. Kondisi semula qabla ruku'i, sebelum rukunya. Kondisi semula itu seperti apa? Min qiyamin au qu'udin, berupa berdiri atau duduk. I'tidal itu artinya kembali kepada kondisi semula sebelum ruku. Sebelum ruku apa? Bagi orang yang salat berdiri, sebelum ruku itu kan berdiri, ya. Tapi kadang-kadang karena ada udzur orang itu salat duduk. Kondisi sebelum ruku ya duduk juga. Jadi kondisi sebelum ruku itu kalau orangnya sholat berdiri ya berdiri, kalau sholatnya duduk ya duduk. Ini namanya i'tidal. I'tidal kembali kepada kondisi semula sebelum ruku, imma sebelum ruku itu berdiri atau duduk. Wa yatma'innu fihi, dan bertumaknina siapa orang fihi di dalam i'tidal, ail i'tidal wujuban. Kalau di dalam ruku ada tumaknina, di dalam i'tidal juga tumaknina. Dan i'tidal jangan lama-lama, karena i'tidal itu rukun pendek. Sesungguhnya i'tidal itu adalah rukun yang menjadi pemisah antara ruku dan sujud. I'tidal ruku, i'tidal sujud. Wa yajibu al-i'tidal, dan wajib apa i'tidal. Wal julusu baina sajadataini, dan wajib duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fihima, dan tuma'nina di dalam keduanya, di dalam dua sujud. Walau fin nafli, walaupun di dalam salat sunnah. Kama fit tahqiqi wa ghairihi, sebagaimana di dalam kitab at-tahqiq dan lainnya kitab tahqiq. Sarraha bidzalika Ibnu Hajar fit Tuhfati, menegaskan dengan hal itu siapa Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Summa sujudu, kemudian sujud.
Sujud ke apa? Alal jabhati pada dai. Sujud kadai. Ma'a kasfi syai'in minha beserta membuka sesuatu dari jabha. Haitsu la udhra, sekiranya tidak ada udhur. Anggota sujud itu kan 7 ya. Dari kedua tangan kanan, tangan kiri, kemudian lutut kanan, lutut kiri, kaki kanan, kaki kiri. Di antara anggota sujud yang 7 yang wajib dibuka hanya dahi. Dahi untuk buka. Sujud pada dahi wa ala batni kaffaihi, dan sujud pada bagian dalam kedua telapak tangannya. Bagian dalam apa coba ni? Telapak kedua tangannya. Wa ala rukbataihi, dan sujud pada kedua lututnya. Wa ala atrafi butu'i asabi'i qadamaihi, wa ala atrafi, dan atas ujung butuni asabi'i qadamaihi, bagian dalamnya jari-jarinya kedua kakinya. Buat andi soko duaan pada kiri-kiri pada tabuk tangannya, pada apa yang mana koncoannya. Wa ala atrafi butuni asabi'i qadamaihi, dan sujud pada ujung bagian dalamnya jari-jarinya kedua kaki. Sisi soko termasuk anggotanya sujud. Tapi seeba sujud jika menikah cokok napanya tabun kirikin. Tabun kirikin bagian ujung. Cara sujud yang baik ketika turun dari ruku adalah pertama-tama apa yang diletakkan lebih dulu. Yang diletakkan lebih dulu adalah kedua lutut. Mari kedua lutut, kedua tangan, yang terakhir itu dahi. Marrataini 2 kali fi kulli rakatin, di dalam setiap rakaat. Dalam setiap rakaat sujudnya 2 kali. Wa hadza sadisul furudi, ini adalah nomor 6-nya fardu-fardunya shalat. Wa innama addahuma ruknan wahidan ditihadihima. Wa innama addahuma, dan hanya saja menghitung siapa musannif kepada 2 sujud, ruknan wahidan menjadi 1 rukun, ditihadihima karena samanya 2 sujud itu. Kenapa 2 sujud kok dihitung 1 rukun? Rukun yang ke-6 adalah 2 sujud. Bukan sujud yang pertama rukun, sujud yang kedua rukun. Dijadikan 1 rukun. Kenapa? Sebab littihadihima, karena sama, padangan. Kama qalahu al-Husniyu, sebagaimana mengatakan siapa al-Husni. Wa innama kuriroh, dan hanya saja diulang-ulang apa sujud 2 kali, duna ghairihi, tidak selain sujud. Hanya sujud yang diulang 2 kali, rukuk 1 kali kan gitu. Minal arkani, dari rukun-rukun. Di annahu mahallut tawadhu'i, karena sesungguhnya sujud itu adalah tempatnya tawadhu. Di annahu, karena sesungguhnya sujud adalah tempatnya tawadhu. Biwad'i asyrafil a'dha'i, dengan meletakkan paling mulianya anggota, diletakkan ala mawadi'il aqdami, atas tempat-tempat berpijaknya kaki. Li'annahu, karena sesungguhnya sujud mahallut tawadhu'i, adalah tempatnya tawadhu. Biwad'i asyrafil a'dha'i, dengan meletakkan paling mulianya anggota,
diletakkan ala mawati'il aqdami atas tempat-tempat berpijaknya kaki. Anggota manusia yang paling mulia ya kan wajah ini kan. Jari terutama jari wajahnya. Memang kulit wajah tak sama dengan kulit anggota tubuh yang lain. Justru anggota yang paling mulia diletakkan pada tempat orang menginjakkan kakinya. Ini menunjukkan tawaduk yang luar biasa. Walihada oleh karena ini, karena ada apa sujud afdal minar ruku'i, lebih afdal daripada ruku'. Menurut kesehatannya kama afdal ruku' dan sujud, lebih afdal sujud. Wali annahu dan karena sesungguhnya sujud mahallu ijabatid du'ai adalah tempat dikabulkannya doa. Tempat dikabulkannya doa, makanya perlu berdoa di saat-saat napanya mana sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kondisi di mana hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Afadha dzalika Ibrahimu al-Barmawiyu, memberikan pengertian kepada hal itu siapa Ibrahim al-Barmawi, kama dzakaruhu sebagaimana menyebutkan kepadanya Ibnu Hajar al-Asqalaniyu, siapa Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram, di dalam kitab Bulughul Maram, haitsu qala, di mana beliau mengatakan Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingat, wa inni nuhitu an aqra'an al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Wa inni nuhitu, dan sesungguhnya aku dilarang. Aku dilarang an aqra'al Qur'ana, aku dilarang baca Al-Qur'an raki'an dalam kondisi ruku, aw sajidan atau dalam kondisi sujud. Tidak diperkenankan aku baca Al-Quran saat ruku atau sujud. Fa'ammar ruku'u, maka ada pun ruku', fa'azimu fihi ar-Rabb, hendaklah kamu mengagungkan di dalam ruku' kepada Tuhan. Ruku' adalah tempat mengagungkan Allah. Fa'ammar ruku'u, adapun ruku', fa'azimu, maka hendaklah kamu mengagungkan fihi di dalam ruku', mengagungkan ar-Rabb kepada Tuhan. Wa amma sujudu, adapun sujud, fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah kamu fi du'ai, di dalam berdoa. Sujud tempatnya orang bersungguh-sungguh untuk memohon. Faqaminun an yustajaba lakum, maka layak dikabulkan untukmu. Tempat mustajabnya doa di waktu sujud. Tak usah baca ayat-ayat Al-Quran, cukup doa. Rawahu Muslim, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan saya dulu. Punya. Nomor dua, pertanyaan berkaitan dengan Istanbul Maus, itu bacaan Fatihah. Itu banyasagane, terutama orang yang kita pengalaman atau orang yang belajar Al-Quran itu huruf diubah. Saya rawan kayak itu shot yang besi. Punya sagane kayak itu karena kayak itu titik
si rotor atau si itu kan. Kenapa kan itu dianggap merubah huruf sehingga membatalkan atau dia harus diulang bacanya? Sementara kan tahun nih Pak. Nah, oleh bahkan imam dan teman nggak imam dan bisa-bisa. Maka ditakut tabu bersama. Itu yang pertama. Konsep. Terus lagi, saya kata dua mengenai kaito rumah Nina. Mereka kan artinya kaito apa di masyarakat selain abang bibi juga melihat tak sadar kan kita kan kompleks itu banyak sekali itu tumak Nina kurang diperhatikan. Lebih banyak terjadi kaito kiai sepertinya tumak Nina tapi tak tumak Nina. Agak kan tuh Nabi tangguan ini contoh ini kan. Dan pendapatnya kan tidak ini kan Nabi amat kali itu kan toh tapi tanah itu bagi kita kali kita langsung turun Nabi badan ampun tegak rumah ini tapi tangannya itu ketika ngangkat tangan kita turun tak antem itu langsung asujud napa kami itu tumak nina kalau buntan mana Nabi badan ampun berdiri tumak nina cuma tangan kan itu kita tumak nina kan sunut ini kasih banyak ya, ini kan ini. Saya nomor tahu lagi karena mana sih nomor tahu mama yang kan redo mau kesehatan Makhraj huruf as-sin dan as-sad ini kan mirip sih. Sehingga seringkali terjadi kekeliruan. Jadi diusahakan untuk bisa melafalkan huruf secara benar kan. Kalau pada akhirnya kemudian tetap tak bisa, kita masalah. Itu persoalan as-sin dan as-sad. Memang as-sin ini kan termasuk manarat as-sad. Sad. Men orang namanya mana kiki napon orang manarat ngojasam. Pada berbuabuan sad namanya mana aras saja tak apa, tapi tak bisa. Orang yang ngoda-ngoda bisa diusahakan untuk bisa melafalkan huruf-huruf secara benar. As-sad sin kan sin sebab bunyi sin tapi sin ya. Sabina ya. Diusahakan bagaimana bisa melafalkan secara benar. Mun usaha pun tak bisa, tak ada masalah. Kemudian yang nomor 2, definisinya tumane dengan sukunun baina harkata ini kan. Diamnya seluruh tubuh maksudnya. Diamnya seluruh tubuh bukan diamnya sebagian tubuh. Artinya kalau sebagian tubuh belum diam berarti kan belum tumaknina. Yaitu taskunu a'dha'uhu dan sikillah. Seluruh anggotanya sudah diam. mungkin anggap kata kesunat mungkin Mungkin sih itu pun tak cuma ni nak tahu sangka tanah. yang kami membuat lembaga Okey. Kalau dia itu bukan berangkat dari pengalaman, artinya kan selalu mengamati, termasuk pengalaman abdikan itu bertangga mungkin sebagian saya ngasih. Itu mana mengibat sulu abdikan ngaji atau murid itu kan masa mati. Sulu kan itu kembali dengan apa rawasanan jauh. Jadi mana abdikan itu bangkit ini, dua bidang tanah kan itu berbatasan. Pas nak menanam apa pohon apa sebenarnya kurang kan tahu kan juga nanti para ibu ke pas ini kalau pas dahan lagi itu rancak maka datang gelumpu pertanyaannya pun itu yang buat nanti di sera ini kan bebannya komalon sementara tidak ada sudu sabunnya bisa deh tapi jalan banyak Ini kepada nikah. pas ini kok ngajar dan ini kan ada dia saya datang ke nyakoman orang beda tak boleh nak, nah sementara ngerti sudah kan, tapi kenapa
Mungkin gua andin sandi bungka kan. Buana nyiur, andin orang sandi bungka na nyiur. Sementara tetangga na dirugikan. Ya perlu ada perundingan dan antara yang punya pohon mangga dan orang yang menjadi tetangga. Artinya harus bisa minta kerugian kan. Tetangga yang merasa dirugikan bisa minta kerugian. Kini hanya mana sudu. Mereka tetangga di daerah ini memang menyarankan kalau mau diambil. Diambil. Kalau tidak mau diambil ya dipotong, bagus kan. Harus Nabi ada seseorang belajar sholat tapi memakai bahasa Indonesia, sehingga menurut ilmu qiraah yang paling sulit bukan sin dan shin adalah bo, karena afsahu man nata bo, sehingga yang belajar menerapkan sholat boleh tahu dulu dia ada di bulan barang maksud. Oh, kita bener-bener. Baca Nahdlatul Ulama. Bacaan yang ketiga yang mati sebiasa kerjain kalau mari yang di mata ada kata kedua tentu apa menjelaskan ini Ar-Rahman-Ar-Rahim Malik Yaumiddin itu daripada menanyakan ini terus lagi juga laporan Ar-Rahman-Ar-Rahim Malik Yaumiddin dipendekkan itu tadi masih Ya benar kau. Pertama Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang keempat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada empat. Pas bocor kasus persoalan kebakaran tebu. Dari ritual ke sosial. Jadi itu boleh ditong orang bertebu, kemudian terbakar habis jam 12 siang. Jam 12 malam tatanggaan itu terbakar. Terjadi kasus sampai lapor ke polisi. Secara hukum syariat pada itu tak mulai ini beri mungkin beri itu yang menunggu kepada saya membakar unsurnya di kemudian juga tak masuk karena saksi tak mulai terhadap jalannya apa ya untuk bisa penting contohnya se terkatonan se takatonan itu kenapa sementara juga mungkin dari asal mungkin yang lain sehingga dari serba mungkin ya. Kenapa wajib penting? Kenapa penting? Artinya ada kesengajaan dari orang yang punya tebu membakar tebunya gitu. Pada akhirnya rumah di sekitarnya ada yang terbakar. Tebu. Saya turunkan tebu kan, terus bahwa tebu sebelahnya terbakar. Pertanyaannya apakah tebu yang terbakar itu akibat pembakaran tebu yang ada di sebelah atau dengan sebab yang lain?
Oke, ada dua kemungkinan, tapi kalau itu masih ragu berarti tidak kan. Jadi kamakdumin meskipun fihi, sesuatu yang diragukan sama dengan tidak ada. Artinya ada kemungkinan dengan sebab lain kan, Ki? Ada kemungkinan dengan sebab lain. Saya temu cerita apa ini? Saya temu. Macam-macam di kisah. Kalau kau pada sisi ini, kata bernafsi kalau Mungkin apalagi tidak terlihat aliran api kan. Jarak matinya yang dibakar kan itu sekitar 8 jam baru kedengar terbakar. Mungkin kan harus ke pengadilan kan. Pengadilan cara memutuskannya adalah seperti itu. Artinya sesuatu yang masih diragukan itu sama dengan tidak ada. Ada kemungkinan dari situ, ada kemungkinan dengan sebab yang lain. Polisi kan itu ke pengadilan tak masuk itunya karena sebelum serang legislasi menasuk. Tapi maksa minta aku cek. Oh berarti polisi secara paduan syariat kan. Sampai makin mohon maaf ya tentang asal sujud apakah itu tanda-tanda sholatnya diterima atau bagaimana? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tapi saya ragu juga dengan hitam-hitam yang ada di dahinya orang itu. Apakah akibat karena sujudnya terlalu lama atau dengan sebab-sebab yang lain? Tapi husnudzon saja kan. Bisa saja menjadi akibat akibat sujud yang begitu lama. Tapi tidak bisa dijadikan tanda bahwa ibadahnya diterima kan. Kalau menjadi tanda ibadahnya diterima, nisar kecita lain dari ini. Karena gini saya melihat teman-teman itu, saya lihat yang hitam bukan sini maaf, bagian sini. Dari itu serta dengan celana agak ke atas,